Shalom anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar kalian semua? Bu Sinta berharap kalian tetap sehat dan jangan lupa tetap semangat. Ya, hari ini untuk pelajaran bahasa Indonesia, Bu Sinta akan membahas tentang latihan soal ya atau latihan PH teks deskripsi. Ya, beberapa waktu yang lalu Bu Sinta memberi latihan kepada kalian untuk dikerjakan dan soal tersebut ada di Google Classroom. Nah, sekarang kita akan bahas bersama-sama dari soal tersebut mengenai unsur kebahasaan teks deskripsi. Ya, unsur kebahasaan teks deskripsi ada kata perimbuhan, kemudian kata sifat, ada kalimat rincian, kata depan, sinonim, majas. Anak-anak, mari perhatikan. Di sini soal nomor 1. Soal nomor 1, kata perimbuhan di. Ya, kata perimbuhan itu penulisannya digabung. Jangan sampai salah ya. Nah, untuk soal nomor 1, kalian diminta untuk mencari kata perimbuhan di yang ada dalam teks. Nah, di sini sudah Bu Sinta cetak warna kuning ya. Di situ yang menunjukkan kata perimbuhan di. Ya, didatangi, dituju, dikeramatkan, dinamai. Option yang B itu kesalahannya pada di bagian. Di bagian menunjukkan kata depan. Yang C oleh warga itu tidak ya. Kemudian yang D oleh warga dan di bagian itu juga salah. Selanjutnya di nomor 2. Di nomor 2 menunjukkan imbuhan di. Ya, dihiasi. Dihiasi dengan pembentukan kata di plus hias plus i. Ya, jenis imbuhannya adalah konfiks. Untuk yang B, C, dan D di situ tidak menggunakan kata perimbuhan. Yang B, di tempat itu menggunakan kata depan. Yang C, di taman itu juga kata depan. Dan yang D, di selatan juga menunjukkan kata depan. Selanjutnya imbuhan me. Dalam teks deskripsi, imbuhan me yang diminta adalah imbuhan me dengan kata dasar K, P, T, dan S. Soal nomor 3 diminta kalian mencari imbuhan me dari teks deskripsi yang tepat, ya, penulisannya. Ada memukau, ya, yang benar memukau, bukan mempukau. Yang B, mensimbolkan, yang benar menyimbolkan. Yang D, menserahkan, yang benar menyerahkan. Nah, di situ Bu Sinta juga tulis untuk jenis pembentukan katanya ya, dari pembentukan kata dan jenis imbuhannya. Ada jenis imbuhan prefik, ada konfik. Prefik itu jenis imbuhannya di awal, konfik di awal dan di akhir. Nah, ada sufik, ada infik. Sufik itu di akhir, sedangkan infik di tengah. Ya, selanjutnya di nomor 4. Nah, di nomor 4 itu juga kata perimbuhan me. Ya, kalian diminta untuk imbuhan me KPTS. Di situ di teks yang paling tepat di situ adalah memesona. Ya, jangan mempesona tetapi memesona.
Selanjutnya, kata depan dari unsur kebahasaan teks deskripsi. Kata depan itu ada di, ke, dari. Di, ke, dari. Nah, nomor 5 diminta kalian melihat kesalahan penulisan kata depan. Nah, dilihat itu di nomor 6 dan nomor 9. Nah, 6 dan 9. 6. Di jalan. Di jalan itu menunjukkan kata depan. Dan di situ penulisannya digabung, harusnya dipisah ya. Semua penulisan bahwa itu menunjukkan kata depan, penulisannya dipisah. Karena di situ menunjukkan tempat. Di jalan, di perempatan, ya, itu ada spasinya. Penulisannya dipisah. Untuk nomor 6, kalimat yang menggunakan kata depan. Ingat ya, kata depan itu di, ke, dari, dan penulisannya dipisah. Di situ ya yang ada hanya dari, dilihat pada nomor 2 dan nomor 3. Nah, nomor 7 diminta menghitung berapa kata depan yang ada dalam teks. Nah, di situ ada dari Sabang, di negara, di dunia, di Indonesia, dari daratan ke Indonesia, di dalam. Jumlahnya ada 7. Nomor 8. 8 di situ kalian diminta untuk menentukan kata depan yang tepat dari kalimat yang sudah ada. Nah, ke langit ya, ke langit. Nah, berarti itu penulisannya dipisah karena menunjukkan tempat. 9. Masih kata depan ya nak ya, kata depan di. Ingat kata depan penulisannya dipisah. Ya. Walaupun di nomor 9 ini ada kata depan dari. Dilihat di nomor 3 itu ada dari. Tetapi yang diminta adalah kata depan di. Berarti nomor 1. 10. Penggunaan kata depan yang tepat. Ingat ya, penulisannya dipisah. Di situ dilihat pada option B. Selanjutnya, unsur kebahasaan berikutnya adalah sinonim. Sinonim adalah persamaan kata. Nomor 11. Di situ ada eksotis, ya, eksotis. Istimewa. 12. Sinonim kata cantik. Mereka menyewakan tempat penginapan yang sangat cantik dengan pemandangan lautan yang luar biasa. Cantik itu memesona. 13. Pasir putih nan lembut berpadu dengan batasan air. Lembut, ya, halus. 14. Nah, di garis bawah di situ adalah konstruksi. Konstruksi adalah susunan. Ya. Untuk sinonim, kemudian kata-kata yang ejaannya yang baku, itu kalian bisa cari di KBBI daring. Ya, kalian sudah Google, cari di Google, ketik aja KBBI daring. Di situ pasti ada. Ya. Ada kata yang baku maupun sinonim dari itu semua, artinya di situ ada. Selanjutnya nomor 15, kita lanjut ke kata sifat. Nah, ingat kata sifat itu bisa disisipi atau diawali ada paling, tidak, sangat.
paling cantik, tidak cantik. Nah, seperti itu. 15. Kata sifat yang ada dalam teks. Nah, bersih, rapi. Kan bisa, Nak. Sangat rapi, tidak rapi. Nah, kalau yang apakah ada itu rasa? Tidak rasa. Nggak nyambung ya, Nak ya? Nah, jadi untuk yang C, untuk nomor 15. 16. Di sini diminta untuk kalian melengkapi dari teks di situ ya untuk kata sifatnya. Hutan mangrove yang luas. Nah, di Kabupaten Brebes bagian utara kini mulai dilirik para pemodal. Beberapa bagian bahkan sudah ditata menjadi objek wisata. Kedai-kedai berjajar rapi. Selanjutnya 17. Nah, di situ kalian mencari kata sifat yang ada dalam teks ya. Jadi jangan bosan untuk kalian membaca teks. Kalian harus menelaah atau meneliti satu persatu. 17 kata sifat yang tepat di situ. Ada lembut, sunyi, tenang, kasar. Lanjut pada majas ya. Majas itu gaya bahasa. Majas adalah gaya bahasa. Kalian juga pelajari suplemen yang Bu Sinta berikan di Google Classroom. Di situ berbentuk PDF. Judulnya Bahasa Indonesia 1. Di situ materi lengkap, Nak. Sudah Bu Sinta ringkas. Jadi kalian bisa mempelajari. Di situ Bu Sinta berikan gaya bahasa atau majas. Kalian pelajari, jangan sampai bosan, Nak. Ya, tekunlah untuk membaca. Ya, anak-anak di nomor 18. Majas. Ya, ada beberapa kalimat, kemudian kalian diminta menentukan majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan sesuatu. Pantai Saridewi adalah surga tersembunyi yang ada di kota Bandar Karang, tepatnya di wilayah Kota Baru. Surga tersembunyi. Wah, surga tersembunyi, Nak. Melebih-lebihkan sesuatu di situ. Selanjutnya 19. Ya, ada teks, kemudian kalian diminta untuk menentukan kalimat yang bermajas. Ya, majas itu kan gaya bahasa, bisa melebih-lebihkan sesuatu, bisa benda mati seperti manusia, ya, ada yang mengibaratkan. Nah, di sini nomor 19, ya, yang nomor 1 itu adalah majas personifikasi, mengumpamakan benda mati seperti manusia. Ya, berikutnya nomor 20, kalimat rincian. Diminta kalian merinci kalimat yang ada di situ, yang soalnya kalimat rincian, satu kalimat itu kemudian dijabarkan, dijelaskan, dirincikan kenapa kalimat tersebut seperti itu. Nah, nomor 20, kalimat rincian dari Anda bisa menemui pantai yang sangat indah. Nah, kenapa pantai tersebut sangat indah? Kemudian dari teks di situ bisa dijabarkan. Tentu saja dengan pemandangan yang menawan disertai hamparan pasir putih menjadikan bahwa pantai itu sangat indah. Ya, anak-anak, 20 soal yang Bu Sinta bahas hari ini, nanti bisa soal di Google Classroom, bisa kalian buka kembali, soalnya sama. Jadi hari ini kita membahas ya apa yang kalian pelajari hari ini. Bu Sinta minta untuk kalian memahami ya, Nak ya. Bisa kalian membuka buku suplemen, buku paket, apa yang sudah Bu Sinta berikan kepada kalian. Waktu itu Bu Sinta juga memberikan materi berupa PowerPoint dari video. Itu pelajari, Nak.
Ya, jangan bosan untuk membaca. Tekunlah membaca. Nah, anak-anak, jangan lupa dari apa yang Bu Sinta berikan hari ini, semoga kalian ya dapat bermanfaat dan kalian juga dapat memahami. Terima kasih sudah mendengarkan.